Halo pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial lagi tentang mengatasi error yang terjadi pada saat kita itu mau mendownload file yang sudah kita generate. Misalnya membuat laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Kemudian kita ingin membuat link untuk orang atau user bisa mendownload file yang sudah dibuat tadi, semisalnya invoice. Jadi begitu selesai input invoice, kemudian disetujui, approve, kemudian tergenerate struknya atau invoice-nya, lalu ingin kita melihat invoice-nya, lalu mengeprintnya. Bagaimana permasalahannya yang sering timbul selain bad request, yaitu adalah munculnya error 404. Seperti apa error 404? Di sini saya memiliki dua aplikasi, yaitu yang namanya Bonbon dan juga Indira. Dua-dua ini memiliki kasus yang sama, yaitu ketika kita mengenerate itu terjadi error 404 muncul. Kenapa dua aplikasi? Saya mau memfikkan dengan dua cara. Simak videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tetap mengikuti perkembangan AppSheet. Jika kita klik di sini, seringnya kita mendapati permasalahan seperti ini, yaitu error 404 yang mana menyatakan bahwasanya folder yang ada dalam drive kita itu tidak ditemukan. Berbeda dengan bad request. Kalau bad request itu kemungkinan besar kita mengalami kesalahan rumus, atau kita belum selesai, atau file yang mau kita download itu belum terbentuk, belum tergenerate. Begitu juga di yang satu ini. Muncul error 404. Kalau kita telusuri penyebabnya, itu ternyata dari dua file ini terdapat kesamaan kasus, yang mana saya menaruh file yang akan di-download itu, file hasil generate PDF maupun file apapun yang tergenerate itu, ternyata tidak berada pada kolom di mana saya meletakkan database. Ini adalah database dari aplikasi Indira. Kalau kita lihat ID-nya, di sini ID-nya FW4BS. Lalu coba kita buka ini ID-nya. FW4BS. Jadi sesuai. Ini adalah database dari aplikasi ini. Lalu kita cek. Ada di folder client, kemudian Indira, lalu data Indira. Coba kita buka, kita cek ID-nya. Dan di sini ID-nya sama.
fw4bs, artinya tetapi filenya itu tidak berada di sini. Di mana filenya? Biasanya kita akan menemukan filenya itu secara default di folder fzip. Jadi bukan folder yang awal kita buat untuk membuat aplikasi. Awal-awal kan kita pasti biasanya jika aplikasi sudah banyak kan membuat folder, kemudian untuk membuat spreadsheetnya. Karena kan biasanya kita membuat spreadsheet lalu baru membuat aplikasi. Itu yang membuat kasus sering terjadinya error 404. Meskipun kasus itu tidak selalu muncul, tetapi akan sering muncul. Dan bagaimana cara mengatasinya jika muncul? Caranya adalah seperti ini. Ikuti terus. Di sini invoice-nya letaknya adalah di sini. Jadi di folder yang berbeda dengan folder letak database-nya. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Untuk yang pertama ini mau kita lakukan dengan cara kita merubah default dari aplikasi kita. Ini default data kita akan tergenerate letaknya. Jika kita menambahi invoice, maka fzip data, kemudian nama aplikasi kita, lalu di sini adalah nama folder yang mau kita buat, atau langsung nama filenya jika tidak Anda dalam membuat workflow-nya tidak menggunakan folder lagi. Oke, kita langsung ganti di sini. Jadi datanya itu kita sesuaikan. Jadi di saya itu langsung dari depan. Jadi langsung saja kita menuju yang klien, langsung Indira. Kita ganti di sini. Klien lalu Indira. Artinya kita sudah meletakkan ketika kita mengenerate nanti, maka filenya akan berada di folder yang di sini nanti. Jadi bukan lagi yang di sini. Kita coba, kita save terlebih dahulu. Karena kita sudah merubah di sini, maka untuk file kita memanggil invoice-nya itu juga kita rubah, kita samakan dengan yang tadi. Ya, sampai sini. Jadi klien lalu Indira. Kita save. Kita save kembali. Agar kita bisa generate, kita perlu merubah statusnya, karena saya memakai
saya memakai datanya itu menggunakan 2 spreadsheet, dan untuk memicu generate-nya saya menggunakan trigger mengubah status. Statusnya awalnya kita pesanan masuk. Sebenarnya kita ubah semua jadi pesanan masuk agar kita bisa mengenerate lebih mudah. Oke, kita refresh aplikasinya. Itu di penjualan, mau kita generate ulang, cetak invoice dulu untuk generate. Lalu kita cek apakah sudah terbentuk filenya, yang letaknya yaitu di tempat yang baru, yang kita merubah lokasi defaultnya itu sudah bukan di sini tetapi letaknya di sini. Nah, di sini udah muncul folder invoice yang tadi belum ada. Nah, di sini sudah ada. Oke, kita coba buka. Nah, foldernya sekarang sudah fix, sudah tidak error lagi. Tidak error lagi, error 404 nya sudah nggak muncul lagi. Artinya kita sudah menyelesaikan problemnya dengan cara seperti ini tadi, cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita menggunakan aplikasi yang bonbon ini. Ini kasusnya sama, yaitu ketika diklik kita menuju ke file error. Kasusnya sama, ini foldernya untuk yang aplikasi bonbonnya, yaitu nama spreadsheetnya upset. Lalu caranya seperti apa agar kita bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu kita cek dulu di mana aplikasi ini secara defaultnya diletakkan invoice-nya, sehingga muncul 404 karena foldernya tidak sama dengan folder yang database. Kalau tadi kita mengganti letak invoice-nya dari default-nya yang di folder appsheet data lalu nama aplikasi, kita lakukan sebaliknya. Jadi database-nya kita ubah lokasinya ke nama default di sini. Jadi kita cari dulu nama aplikasinya bonbon ink. Coba kita search saja. Ini adanya bonbon ink V2. Coba kita cari. Bonbon ink V2. Kita lihat di atasnya nama aplikasinya ternyata Asep 14072. Jadi bukan bonbon, jadi namanya tidak sama dengan yang nama defaultnya.
Kita cari di sini Asep. Nah, berarti di sini order invoice-nya di invoice atau invoices. Oke, langsung aja kita letak lokasinya. Boleh dari sini, boleh langsung juga dari sini. Jadi kita move dari sini. Kita akan taruh di defaultnya. Kita menghampiri letak invoice-nya. Kalau tadi kita merubah letak invoice-nya, kalau ini kita menghampiri letak invoice-nya. Nah, kita taruh di sini. Move here. Nah, sudah. Lalu kita lihat di sini apakah sudah masuk. Nah, sudah ada. Yang tadinya belum ada. Lalu bonbon ini kita coba generate lagi. Atau kita pakai file yang lain. Try 05. Ini kasusnya apabila Anda tidak berhasil, Anda bisa menghapus dulu invoice-nya ini yang sudah ada. Nah, try ini udah muncul. Coba kita buka invoice-nya. Dan sudah jadi sudah fix permasalahannya. Jadi kita bisa mendownload PDF-nya. Cara mana yang lebih mudah? Silahkan Anda coba sendiri. Kira-kira kedua-duanya bekerja dengan baik. Mungkin kondisi tertentu memang memaksa harus membutuhkan yang cara yang pertama, semisalnya database-nya terlalu banyak. Kalau mindainya mengkhawatirkan nanti salah mindainya, pilih cara yang pertama, hanya memindahkan folder invoice-nya karena satu folder, atau di mana folder aplikasi attachment atau generate file yang di-generate itu terlalu banyak, maka lebih mudah memilih cara yang kedua. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap share, like, dan subscribe channel ini sehingga tetap terus bisa mengupdate informasi-informasi tentang AppSheet.